pada zaman kolonial Belanda pada tahun 1854 Masehi, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Dan pada tahun itu lahirlah Sekolah Bumi Putra dan hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diajarkan membaca, menulis, serta menghitung, dan hanya mendidik pembantu yang mendukung hal dagang mereka. Pemerintah Belanda memberikan kelonggaran kepada calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Maka pada tahun 1922 lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebudayaan. Sebelum saya memulai mempelajari modul 1, saya menganggap bahwasannya peserta didik adalah objek daripada pembelajaran yang kita laksanakan di kelas. Mereka harus menurut dengan apa yang disampaikan oleh kita dalam pembelajaran yang kita laksanakan. Harus patuh sesuai apa yang kita inginkan. Apapun yang kita kerjakan, yang kita instruksikan, semuanya harus patuh. Namun ternyata itu adalah hal yang salah. Dan sebelumnya saya juga menganggap bahwasanya murid adalah sebuah kertas kosong. Kertas kosong yang dengan seenaknya orang dewasa atau seenaknya kita mampu memberikan coretan untuk memberikan sebuah karya, memberikan keindahan, bahkan memaksakan kertas kosong itu untuk terisi penuh. Namun, asumsi saya adalah kesalahan yang tak perlu diulang kembali. Penyesalan memang selalu datang di belakang. Namun penyesalan bukanlah solusi yang tepat untuk saat ini. Pendidik harus mampu menyadari bahwasanya peserta didik mempunyai karakter dan kodrat masing-masing. Hal itu menjadi solusi kunci menciptakan pendidikan yang nyaman dan aman. Terdiam dan berdiam diri tidaklah akan menyelesaikan masalah untuk saat ini. Bergerak, berkreasi, dan menjadikan perubahan akanlah menjadi solusi. Yang pertama kita lakukan adalah menyadari bahwasanya peserta didik mempunyai karakter dan kodrat masing-masing. Kita sebagai pendidik hanyalah sebagai penuntun, menuntun segala kekuatan kodrat yang mereka miliki agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
Yang bisa kita ubah adalah laku perilaku mereka menjadi lebih baik, bukan tentang kodrat mereka. Sehingga di dalam kelas saya bersama dengan murid akan berkolaborasi untuk menginisiasi tingkat spiritual peserta didik yang tinggi, serta peserta didik yang mempunyai intelektual yang mumpuni, sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Mengkombinasikan antara games dan pembelajaran sebagai fasilitasi kodrat anak-anak, yaitu kodrat bermain. Dengan bermain, anak-anak akan merasa lebih nyaman dan bahagia, serta pembelajaran yang akan disampaikan akan lebih mudah untuk dipahami. Pembelajaran secara berkolaborasi antara peserta didik satu dengan yang lainnya menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan saling memberikan wawasan. Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 yaitu mengenai dasar pendidikan, yang disampaikan bahwasanya pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun, pendidik harusnya mampu menjadi tauladan bagi peserta didik ketika mereka berada di depan. Ini sesuai dengan trilogi Ki Hajar Dewantara, yaitu Engarso Sungtulodo. Kemudian, peserta didik juga harus mampu memotivasi dan memberikan semangat kepada peserta didik ketika pendidik berada di dalam atau membaur dengan peserta didik. Kemudian, peserta didik juga harus mampu memberikan dorongan, memberikan arahan kepada peserta didik ketika pendidik berada di belakang mereka, sehingga peserta didik menjadi insan yang lebih baik lagi. Kemudian, pendidikan yang pada dasarnya adalah kodrat anak, yaitu kodrat merdeka, di mana anak harus mampu bersandar kepada kekuatan diri sendiri, tidak bersandar atau tergantung kepada orang lain. Kemudian, kodrat anak juga adalah bermain, di mana bermain adalah salah satu kodrat yang dimiliki oleh setiap anak. Bermain juga bisa diaplikasikan dalam pembelajaran kita sebagai pendidik, agar peserta didik mampu merasakan kebahagiaan dan kenyamanan dalam sistem pembelajaran yang kita sampaikan. Di dalam bermain, peserta didik juga belajar tentang budi pekerti, di mana pikiran, perasaan, dan kemauan bergabung menjadi satu dalam sebuah permainan. Maka dari itu, permainan tradisional yang sudah ada di Indonesia harusnya kita lestarikan dan kita budayakan, serta kita jaga untuk masa depan yang gemilang. Kemudian, pendidikan yang berpihak kepada anak. Kita sebagai pendidik haruslah dengan sepenuh hati, dengan penuh kasih sayang menghadapi, menuntun para peserta didik agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Tidak ada untuk meminta hak ataupun yang lainnya, namun dengan setulus hati kita memberikan apa yang kita miliki kepada para peserta didik. Yang selanjutnya, pendidikan bukanlah tabula rasa, di mana yang sering kita dengar bahwasanya anak-anak diibaratkan sebagai sehelai kertas kosong yang mampu dibuat ataupun digambar oleh orang dewasa semau orang dewasa. Namun menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak adalah bukan hanya sehelai kertas yang kosong, namun kertas yang sudah mempunyai coretan-coretan yang masih sama.
ataupun kodrat yang masih samar. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah mempertebal samaran atau coretan yang masih samar itu menjadi coretan yang lebih indah, yang lebih bermakna dan lebih mengena kepada peserta didik, agar mereka mendapatkan perilaku yang lebih baik.